Oke guys, baik lagi sama gue. Ada data bisa bohong ya, oke. Ya, ya hari ini gue mau bahas top gainer ya guys. ISG gimana performanya seminggu ini? Produksi dulu. Dalam seminggu ini cenderung naik, cenderung positif. Oke. Jadi ya kabar bagus. Ya doain aja minggu depan tetap positif. Meskipun merah pun, kalau seumpama merah pun, ya kita udah bisa harus belajar ya bersahabat dengan merah. Ketika merah dijadikan teman, ya buat serok. Just that. Ya itu justru banyak untung, justru malah habis serok di merah ya. Itu nanti naik lagi. Tenang aja guys, selama nggak perang parah kayak di Ukraina itu, doain aja ya amit-amit deh terjadi di Indonesia. Yang namanya turun IHSG itu selalu balik. Ya, mana deh IHSG. Selalu balik. Jadi lo jangan takut deh ya mas, sementara-sementara gitu ya. Ini sepanjang sejarah IHSG turun, balik lagi, selalu lebih tinggi ya. Habis jebol selalu naik lebih tinggi lagi. Jadi lo jangan takut. Ya itu udah sejarah. Makanya ya doain aja. Makanya gue kadang aneh juga ada orang Indonesia tuh seneng banget berharap Indonesia ini perang, aneh. Ya kita banyak doa aja biar jauh. Oke. Ya hari ini juga hari yang menggembirakan ya bagi buat lo yang pegang PTBA udah masuk cash gede. Ya itu aja bahwa lo jangan takut guys, di PTBA akan terulang lagi tahun depan. Don't worry, TPS-nya lebih gede. Nanti di Kumdate orang akan habis RUPS dan orang akan berbondong-bondong lagi masuk di PTB ya kayak kemarin. Jadi lu antepin aja lah isu-isu yang katanya batu bara mau habis segala macam, kok orang Eropa lagi krisis kayak begitu kok. Ya lagi krisis sampai ngebet mau batu bara gitu loh. Jadi malah dibikin isu aneh-aneh. Lu don't worry guys. Ya, lu pegang aja malah laporan keuangan, in the end you gonna win. Ya, lu pasti akan menang di nanti. Di tahun depan lu akan ditransfer cash lagi gitu. Oke, okay. Top gainers hari ini kita dapat pertama Richie. Ya, Ricky apa nih? Ricky Putra Global Indo hari ini naik 35% ke arah 108 ya. Sam Richie ini bergerak di bidang apa ya? Ya, Ricky Putra Global Indo ini grafiknya gimana? Ya, lumayan drama lah ini. Ya, lumayan downtrend, saham downtrend. Bergerak di bidang manufaktur ya. Tekstil, oke, tekstil lah pokoknya gitu lah. Ya spinning apa nih, gue nggak ngerti apa nih ya. Oh garment, ya gitu-gitulah pokoknya. Oke, IPS dia punya 13 berpotensi tembus, maka harga rekomendasi gue cuma 65 sampai 130 guys. Itu dengan catatan kalau dia bagi dividen 50% DPR-nya ya. 0,5. Iya, jadi ini harga terakhir 108 ya. Kemungkinan bukan gorengan, kemungkinan ya. Ya ini kemungkinan bukan gorengan, memang ini kelihatan masih di fundamentalnya nih. Harganya masih di fundamentalnya ya. Jadi baru mahal menurut gue kalau nyentuh 130. Tapi ingat ya guys, ini 4 tahun terakhir nggak pernah bagi dividen. Jadi lo hati-hati aja sama perusahaan yang nggak pernah bagi dividen ya, meskipun dia fundamentalnya bagus. Lo pegang juga deg-degan gitu loh. Ya, meskipun dia fundamentalnya bagus gitu. Lalu ada IGAR ya, Champion Pacific naik 25% ke angka 570 ya. IGAR ini bergerak di bidang ya package industri ya. Pengepakannya, gua kurang paham nih apa. Iya, farmasi dan non farmasi ya. Ya mungkin ya pengepakan barang-barang farmasi gua nggak ngerti. IGAR Champion ya. Secara grafik sih downtrend ya.
Iya cenderung lagi arah naik nih ya. Pedang. Dia punya EPS 75 ya. Dia terakhir bagi dividen yang gua catat cuma bagi 11% guys ya. Maka kemungkinan tutup buku tahun ini juga tahun depan bahkan bagian cuma dividen 7,5. Kalau dia bagian, kalau ini skema 11% ya. Jadi maka harga rekomendasi dari gua 75 sampai 150. Berarti ini kemahalan. Sebenarnya ya guys, dia kan di IPS-nya gede. Jadi ini naiknya memang karena fundamental guys ya. Soalnya gini, kebanyakan investor kita tuh guys, lihatnya itu IPS dulu. Gitu. Ya. Ada yang ngitung dari IPS, makanya ketika dilihat IPS-nya gede, mereka berbondong-bondong masuk kebanyakan ya. Tapi kalau gue kurang suka lihat dari IPS, gue harus lihat track record dividennya, makanya gue lebih suka ngitung dari dividen. Karena ada perusahaan yang IPS-nya gede nggak pernah bagi dividen dan rontok juga harganya. Ya karena nggak bagi dividennya antara nggak sesuai atau nggak pernah bagi gitu loh, atau jelek DPR-nya gitu loh. Makanya gue lebih suka ngitung dari dividen ya. Kalau dia bagi 50% guys di 3K37 ya. Ya, maka gue sepakat harganya akan berubah ke 370 sampai 740. 50 ya, dan ini masih murah. Betul, kalau dia bagi DPR 50%. Tapi karena track recordnya aja begini, pelit begini, ya makanya di mata gue dia cuma di harga segini gitu. Karena gue udah lihat banyak kasus ya perusahaan bagus, dividennya DPR-nya kecil, justru harganya susah naik. Nah itu, makanya gue cuma berani rekomend lo di sini. Ya meskipun sebenarnya kalau lo hitung dari IPS ya bisa tembus sampai 7,5, 370 sampai 7,5 gitu loh. Jadi tapi ini emang naik karena fundamental nggak dibandarin guys ya itu. Karena tadi orang lihat dari IPS biasanya. Lalu ada Hope, harapan Duta Pertiwi naik 21% ke angka 216 ya. Hope ini grafiknya dulu deh. Ya, nano-nano juga nih di grafiknya naik turun. Kayaknya belum lama IPO ya. Mungkin. Hope, Mas Hope, harapan. Pembuatan karoseri pada kendaraan truk ya, oke. Karoseri, ini bisnisnya ya. Bukan distribusinya nih, sorry. Ya Hope EPS-nya 0. Ya nggak ada untungnya dia. Mungkin nggak rugi tapi tetap dihitung 0. Jadi per saham ini terjadi biasanya mungkin karena lembar saham yang beredar terlalu banyak biasanya ya, terlalu banyak sehingga menyebabkan begini ya. Jadi kalau dia naik harga di 216 naik gini ya gorengan ini. Gorengan. Ya. Lalu Alto Tribayan Tirta naik 14% ke harga 228 ya. Apa nih sama apa? Oh Alto, hampir gue ketukar sama Arto. Alto. Ya, oh air mineral. Oh, ya. Oke, air mineral. Produknya apa ya? Pernah minum gak gue? Tribanyan Tirta. Ya, ini saham nih, bobo downtrend punya nih. Bobo downtrend. Dan produknya apaan sih? Alto ya, apa gue pernah denger ya, gue gak tahu Alto. Nah, 228. IPS-nya minus 4, rugi. Iya, rugi, fix. Ini gorengan. Ini gorengan. Fix aja goreng. Serah sih guys kalau mau coba-coba gorengan mah. Kalau gue sih nggak mau nyoba. Oke, INDR hari ini Indorama naik 12% ke harga 11.225 ya. Gue udah pernah bahas nih video INDR di pertemuan lalu. Berapa video gue yang lalu ya memang gue udah bilang kalau ini bagi dividen bakal beger-beger gede nih perusahaan ini. Ya. Polyester ya. Oke, gue lihat grafiknya dulu. Ya cenderung naik nih langsung terbang. INDR
Iya, tadi gue dapat laporan bahwa hasil RUPS-nya dia bagi 50% ya DPR. Dia punya IPS 2980 nih. Tutup buku 2009. Nah, ini 2908 tutup buku 2022 berpotensi tembus IPS 2980 ya. Tadi dia bagi dividen berapa? 940 ya, 50% berarti kan kira-kira ya dari IPS yang 2021 50%. Maka sampai 2023, sorry tutup buku 2022 ya. Maka kalau dia IPS segini, maka dia berpotensi membagikan tahun depan RUPS 1490 dividennya. Maka harga rekomendasi dari gue ini 14.900 sampai 29.800 ya. Berarti ini masih di bawah harga banget ya guys. Karena menurut gue segini aja masih murah 14.000. Baru mahal 29.000. Iya, menurut gue ini salah satu, menurut gue ini under value banget nih barang nih. Dan dia baru memutuskan bagi dividen. Artinya apa guys? Kenapa gue penting banget dividen ya guys? Karena dividen itu bukti bahwa perusahaan itu untungnya beneran, ada duitnya. Just that. Ada duitnya. Ya. Beneran ya. Jadi lu nggak bakal rugi gitu. Jadi lu pegang saham yang ada bagi dividennya gede, lu sendiri tenang, jadi tenang. Ya jadi lu nggak perlu takut dengan gonjang-ganjing pasar gitu loh. Nggak perlu takut. Kayak gue pegang BTBA misalnya ya, atau yang lu juga yang pegang PTBA, pasti lu dengan gonjang-ganjing ini lu nggak panik deh, gue yakin nggak terlalu panik. Karena lu tahu bahwa ini PTBA duitnya ada dan tahun depan akan berpotensi mengulangi hal yang sama, membagikan dividen yang besar. Jadi ya why you have to be afraid gitu loh. Kenapa lu harus takut gitu loh. Nah ini INDR dia bagian jumlah yang besar tadi 940 ya, di harga sekarang jadi berapa tuh? 11.225 ya, 940 gitu kan ya. Iya 8,3%. Wow dividen yieldnya ya untuk hari ini. Makanya tadi langsung naik nih. Jadi ini fix, ini naik karena fundamental, lo nggak usah takut ya. Dan ini masih berpotensi sampai tahun depan ini harga hitungan gue buat tahun depan. INDR ya. Jujur gue nggak pegang barang ini guys. Ya mungkin rezeki gue. Kalau gue ada lagi dingin mungkin gue mau coba masuk, coba aja kalau ada. Ya tadi gue dapat dividen PTBA, gue beli SMDR lagi berapa lot. PTBA, Adro, ya, terus gue tadi coba-coba masuk Mece, terus apalagi tuh, sama yang merah-merah tuh, gue average down tuh banyak tadi, ada Tapki gue merah, Palm gue average, coba-coba OBMD masuk, gitu tadi gue guys. Sayang namanya kan kalau kayak lagu Doraemon, aku ingin begini, nah ya duitnya nggak ada. Kalau duit gue nggak terbatas juga mungkin masuk gitu loh di NDR gitu, karena kayak gitu aja. Kita masuk di perusahaan yang jelas-jelas aja guys. Kayak gini kan ini jelas duitnya ada, ranknya. Nah ini kalau gue taktiknya gini, gampang aja. Kalau gue lihat room growth-nya masih segini, di harga segini nih, gue nggak bakal panik sama isu-isu apa yang ditebar-tebarin tukang Fir itu, gue nggak panik. Gue tahu dia akan terbang ke sini gitu. Jadi gue kalau misalnya masih merah-merah ya gue tambah muatan gitu. Karena gue tahu larinya dia bakal ke situ. Just that. Ya selama dia kinerjanya bagus ya guys, kayak gitu aja. Makanya itu patokan laporan keuangan, just that. Oke, lalu kita bergerak ke mari. Mahaka Radio. Naik 11% ke 188 ya. Saham Mari. Penyediaan konten audio lah, penyiaran radio ya, oke. Tahu deh. Grafiknya ya kayak gitulah. Kapan sih IPO-nya? 2019 gini-gini, pernah naik atau gini. Mari punya IPS minus 4, udah rugi, udah kalau rugi udah fix gorengan. Udah.
ya pokoknya gorengan gitu aja. Namanya rugi, kok rugi bisa naik? Karena kita bahas saham ABA. Ya ABA hari ini naik 10% ya ke 188, bergerak di bidang ya Mahaka Media tahu nih nggak tahu nih barengan tuh naik Mahaka tuh apakah ya seharusnya curiga sih kalau naik barengan tuh satu satu nggak tahu ya apa ini satu saudara atau gimana anak perusahaannya media media ya itu ya gue nggak ngerti apa tuh bisnisnya ya IPS-nya juga rugi nih udah fix gorengan dah udah nih dua Mahaka nih gorengan fix gorengan ya karena rugi gitu loh ya tadi gue lihat di EBI ada yang share Porto dia nyangkut 60% di work terus dibuka 70% dan itu lagi di apa gitu dan dia nanya ini beban Porto gue nih dua yang minus sampai 60% ini dia nanya ada nggak sih perusahaan yang rugi yang harga sahamnya bakal naik ya dan gue kasih aja tuh banyak yang ngasih emot ketawa di situ ya jujur ya kalau lo mau tanya apakah ada yang naik ya nggak mungkin secara fundamental tapi secara bandar ya oke bisa tapi namanya bandar nggak mungkin dia juga nggak mau pegang barang sampah guys nggak mau dia pasti tuh kalau naikin pasti cuma sementara berapa hari lagi juga dia bakal ngarungin gitu loh jadi naik juga cuma sementara gitu loh ya cara fundamental nggak mungkin barang rugi tuh naik ya. Lalu kita ada Trimega Sekuritas ya. Trimega nih kayaknya cukup ramai juga ya maaf ya. Sekuritas. Ya grafiknya kayak begini. Cukup nano-nano naik. Saham Trim. Bergerak di bidangnya sekuritas ya harusnya gue tahu ya. Jasa keuangan lah. Trim. Hari ini naik 10% ke angka 258. Iya. EPS cuma punya RP12 ya. Dan dia nggak pernah ada track record bagi dividen. Seumpama bagi dividen 50% pun RP6 ya. Maka ini doang harga rekomendasi gue 60 sampai 120. So, ini 258 fix kemahalan ya. Kalau dia bisa naik ya lo harusnya tanda tanya gitu loh. Ya tanda tanya. Gitu aja. Ya kan? Gue gak tahu apakah ini gorengan ya. Kemungkinan besar ya. Gorengan ya bisa. Ya tapi kalau dia ya itu tadi. Apa mungkin ada barang IPS segini terus ada orang mau bayar sampai di sini. Itu aja sih gue nanya. Lalu ada SSMS ya sawit sumber emas. Nah ini gue tunggu-tunggu banget laporan Q1-nya gue belum keluar. Karena gue lihat Q4-nya memang bagus banget sih ya. DPR-nya juga asik gitu loh. Soalnya dia 50% DPR-nya nih. Oke dia hari ini naik 9,48% ke harga 1155. Punya IPS 159 dan dia bagian kemarin 80. Maka harga rekomendasi gue 800 sampai 1600. Ingat ya guys ini Q4. Q1 belum keluar kemungkinan lebih tinggi sehingga harga bisa revisi nih. Nah ini menurut gue bisa lebih tinggi lagi maksud gue. Dari yang gue revisi. Berarti ini kan masih murah ya. 1.255 masih di harga fundamentalnya. Kemungkinan bisa naik lagi kalau laporan Q1-nya keluar ya guys. Nah ini yang gue suka di perusahaan sawit ini ya. Kemungkinan ini salah satu yang gue bidik juga gitu loh. Ya, tapi gue kenapa gue sukanya itu karena dia DPR 50% ya. Gue kan sawit sekarang pegang TAPG. TAPG kan karena gede juga tuh 44% kalau nggak salah kemarin dividen DPR-nya itu yang gue suka gitu loh. Nah ini lebih gede dari TAPG soal DPR ya. Jadi kalau lo memasuk di bidang sawit gitu ya di bagian ini, gue rasa ini oke banget SSMS ini ya. Gue belum pernah lihat laporan Q4-nya secara langsung 2021, tapi dari sekilas ngelihat gini aja guys, kemungkinan ini bagus banget ya. Salah satu yang harusnya lu kemungkinan bisa jadi rekomendasi. Nah ini harga
Harga berdasarkan Q4 aja gue dapat segini. Soalnya karena sawit lagi mahal gini, kemungkinan dia akan meningkat. Kalau Q1 udah keluar, harganya akan berubah. Rekomendasi dari gue. Ya, menurut gue ya. Terus ada UVCR ya, kemarin udah juga dia, ini udah hampir naik 2 hari beruntun nih. Naik 9,42% ke 151. EPS cuma RP3, maka rekomendasi gue cuma segini ya. Jadi ini fix kemahalan lah. Kemahalan. Ya. Oke guys, jadi sampai sini aja yang menurut gue ini sih nggak gorengan ya. Ini nggak gorengan. Tapi tetap udah. Ini kalau ini nggak pernah bagi dividen sih. Seharga masih oke sih ya. Kalau ini jelas kemahalan. Karena DPR pelit, harapan duta ini udah gorengan lah ini. Banyan juga gorengan. Ini Indorama nih bukan gorengan dan kemungkinan akan meledak juga nih barang. Indorama ini ya. Mahaka ini 2 ini gorengan. Trimega juga kayaknya lagi digoreng. Sawit ini enggak. SMMS ini enggak. Ini bagus. Ini gue lihat sih sekilas bagus banget. Dan Trimega ini enggak kemahalan ya. Oke guys. Semoga screening gue hari ini di hari Jumat bisa jadi mungkin bermanfaat buat lo ya, buat ngatur taktik di hari Senin. Lo masuk di mana, mungkin lo udah ada duit lagi atau gimana, terserah. Yang penting menurut gue lo fokus di laporan keuangan deh, lo jangan fokus di isu-isu deh. Karena oh ya tadi ada yang bagian taktik di gue ya, bener. Kalau lo nggak kuat, tipenya nggak kuat, dikit-dikit lihat aplikasi lo dan lo nggak kuat lihat merah, lebih baik lo uninstall aja. Ada yang gitu guys, jadi dia orangnya kan dia nggak kuatan nih lihat merah. Udah dia install aja udah, biar dia nggak lihat gitu loh. Ya itu. Jadi kalau lo tipenya gampang kemakan isu ya, lebih baik lo nggak usah pegang itu deh, nggak usah pegang aplikasi deh. Lo install aja kalau lo emang nggak kuat. Asal perusahaannya bagus ya yang lo masukin gitu loh. Gitu aja guys. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.